Prajurit TNI Batalion Artileri Medan atau Armet 2/105 Kilap Sumagan diduga terlibat penyerangan terhadap warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, tanggal 8 November tahun 2024, malam. Mereka datang tanpa seragam dan menggunakan sepeda motor. Tanpa pandang bulu, mereka memukuli warga dengan senjata tajam dan benda tumpul. Akibatnya, banyak warga terluka, dan Raden Barus, 61, tewas. Orang-orang yang datang itu memang membabi buta. Siapa yang ada di jalan, semua dihantamnya. Itu dari Armet. Ada sebagian rumah didobrak, ujar Kepala Desa Selamat, Bahrun, saat diwawancarai di lokasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Bahrun menjelaskan, sore sebelum penyerangan, pemuda desa sempat berseteru dengan prajurit Armet 2/105. Namun, ia tak tahu pasti masalah yang memicu pertikaian tersebut. Tapi ada cerita, pemuda sini sempat cekcok dengan prajurit itu saat berpapasan di jalan. Setelah itu, malamnya terjadi penyerangan, ucap Bahrun. Berdasarkan informasi yang didapat, ada 13 orang terluka. Salah satunya ada yang tangannya putus, namanya Dedi Susanto. Untuk kejadian Raden, dia dianiaya saat keluar dari rumah untuk memastikan apa yang terjadi, tambah Bahrun. Ia merasa kecewa atas peristiwa ini. Raden, yang dikenal sebagai tokoh masyarakat, tewas dengan luka memar di sekujur tubuh. Seharusnya rakyat merasa aman kalau ada markas tentara di desanya. Namun, warga malah ketakutan dengan keberadaan mereka, ujarnya. Rofika Sanjaya Tarigan, 18, salah satu korban penyerangan, mengatakan, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, dia keluar rumah untuk membeli rokok. Penyerangan TNI di Deli Serdang kemudian, Rofika melihat ada puluhan orang datang ke kampungnya. Merasa takut, Rofika lari ke rumah neneknya. Ternyata, dia dikejar. Terus didobrak rumah nenek. Mereka mencari orang bernama Andre Ginting. Setelah itu, saya buka pintu dan diseret keluar rumah. Saya dipukuli, kata Rofika saat diwawancarai di lokasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Puluhan prajurit TNI itu kemudian memukuli Rofika dan membawanya ke markas Armet 2/105. Rofika didudukkan di markas itu lalu disuruh pergi. Luka yang saya dapati, kepala bocor, memar di bagian tangan dan punggung, kata dia. Warga bawa korban tewas ke markas TNI akibat penyerangan tersebut. Satu warga bernama Rades Barus, 61, tewas. Setelah mengetahui Raden tewas, warga marah dan melakukan protes. Pada Sabtu pagi, jenazah Raden dibawa ke depan markas Armet 2 sebagai bentuk protes terhadap tindakan keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI tersebut. Raden adalah tokoh masyarakat yang dituakan di desa kami. Dia tidak salah apa-apa, tetapi malah menjadi korban serangan TNI, kata Bahrun. Situasi di Desa Selamat mulai kondusif pada Minggu, meskipun warga masih merasa khawatir dan trauma. Seharusnya rakyat merasa aman dengan adanya markas tentara di desanya, tapi kami justru merasa ketakutan, tambahnya. Penjelasan TNI Kepala Penerangan Kodam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda mengatakan, 33 prajurit TNI Batalion Artileri Medan, Armet 2/105 Kilap Sumagan diduga terlibat penyerangan terhadap warga Desa Selamat. Sementara, Panglima Kodam I Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan menyampaikan permohonan maaf atas penyerangan yang dilakukan anak buahnya. Dia memastikan para pelaku akan mendapat sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kami sudah memproses hukum permasalahan ini. Kami memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan terulang lagi, kata Hasan. Kolonel Dodi Yuda menjelaskan bahwa seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukit Barisan. Dodi menambahkan bahwa pihaknya masih mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil yang terjadi pada malam Jumat, tanggal 8 November tahun 2024. Saat ini, semua korban luka akibat insiden tersebut telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau.
Informasi yang beredar, awalnya insiden tersebut bermula ketika sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armet 2/105 Kilap Sumagan cekcok dengan warga. Namun rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman masyarakat. Terkait kronologi kejadian tersebut, Dodi mengatakan Pomdam I Bukit Barisan masih dalam proses dan pemeriksaan. Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan tegas terkait maraknya judi online. Terlebih kasus judol telah menyeret pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, yakni Komdigi. Rupanya Prabowo memberi peringatan tegas kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung atau Kejagung, hingga Polri. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid pada Rabu 6 November. Ia mengatakan Presiden kerap kali membahas terkait kasus judi online. Artinya, Prabowo dengan tegas ingin memerangi judi online. Mutia mengatakan Prabowo memperingatkan kepada beberapa institusi atau lembaga seperti Polri, Jaksa Agung, dan Kemenko Polhukam. Presiden meminta agar ketiga institusi itu tidak saling membackingi atau memberikan bantuan perlindungan terhadap kasus judol. Hal senada disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ia mengatakan Prabowo menekankan kepada jajarannya agar tidak main-main dalam mengatasi 4 persoalan penting di Indonesia, adapun diantaranya judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Berkenaan dengan rencana saya untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke beberapa negara, antara lain menghadiri KTT APEC di Peru dan G20 di Brazil. Juga ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat, dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai Perdana Menteri Inggris. Dan juga ada kemungkinan saya sedang mempelajari, katanya ada undangan juga untuk KTT G7. Kita diundang juga, karena ini berarti sesuatu kehormatan ya. Indonesia dianggap juga pantas diundang ke G7, jadi hal-hal ini tidak bisa saya hindari karena semua punya nilai strategis, juga berhubungan juga dengan keadaan ekonomi kita, karena kita harus berunding, harus juga menggali potensi-potensi yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan yang strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan merupakan blok-blok ekonomi yang sangat penting, sangat krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita. Karena itu saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri. Tetapi saya kira dengan teknologi sekarang, ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing.